Berikutnya, Miss Dian putarkan dulu video berikut ini. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit. Ini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Ya, baik Ananda, itu tadi video pembelajaran kita. Materi kita hari ini tentang apa? Gangguan saluran pencernaan. Penyakit pada organ pencernaan. Miss Dian sudah share LKPD bahas hari ini ya. Nah, kelompok 1 itu ada gambar 1. Nah, kelompok 2 di LKPD-nya gambarnya seperti ini ya. Kelompok 3 gambarnya seperti ini ya, kelompok 3 ya. Dia juga merasa nyeri perut, mual, kembung, dan kehilangan nafsu makan. Miss Dian mau tanya dulu, gangguan pencernaan yang biasa terjadi dalam tubuh itu apa saja? Ada yang bisa bantu Miss sebutkan apa saja sih gangguan pencernaan yang biasa terjadi dalam tubuh? Asam lambung, terus mah, diare, obesitas. Sembelit. Baik, kalau sudah tahu jenis-jenis gangguan pencernaan, sekarang saya langsung saja ya. Saya persilahkan dulu kepada kelompok 1 untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan gambar 1. Pada gambar ini, dari hasil teliti kami, organ pencernaan yang mengalami gangguan adalah mulut, Gigi berlubang, keris gigi. penyebab penyakit tersebut disebabkan karena jarang menggosok gigi, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang tinggi gulanya, dan penumpukan makanan di gigi. Cara pencegahan penyakitnya bisa dilakukan dengan rajin menggosok gigi dan mengurangi mengonsumsi makanan yang tinggi gula. Cara penanggulangi penyakit tersebut adalah salah satunya cara itu melakukan pengecekan di dokter. Terima kasih kepada kelompok 1, sudah selesai LKPD-nya ya. Miss Dian lempar nih di kelompok lain. Silahkan memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Siapa yang mau bertanya pertama? Oke, silahkan Adil. Adil tadi angkat tangan, silahkan nak. Apa pertanyaannya nak? Apa penyebabnya Miss karies gigi? Berdasarkan yang kami teliti tadi, penyebab karies gigi itu jarang menggosok gigi, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi gula, dan penumpukan makanan di gigi. Sama usia bisa kena penyakit begini tuh? Itu cuma di anak-anak saja. Ya, kalau dewasa tuh penyakitnya cuma gigi berlubang. Hal apa yang harus dihindari agar tidak sakit gigi? Oke, Afifah. Menghindari mengonsumsi makanan yang tinggi gulanya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita kasih reaction applause di kelompok 1 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dan saya sebagai ketua dari kelompok 3 dan anggotanya ada Yusra, Asraf, dan Firka. Materi yang akan kami bacakan adalah gambar ketiga yang akan dilanjutkan oleh Yusra. Organ pencernaan apakah yang mengalami gangguan berdasarkan gambar 3? 1. Pada gambar ketiga, organ pencernaan yang mengalami gangguan disebabkan tidak sempurnanya pencernaan di usus besar atau kolon. Konstipasi atau sembelit adalah frekuensi buang air besar yang lebih sedikit dari biasanya. Jarak waktu buang air besar pada setiap orang berbeda-beda. Namun, umumnya dalam 1 minggu, manusia buang air besar setidaknya lebih dari 3 kali. Jika frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu, maka seseorang disebut mengalami konstipasi. Akibatnya, tinja menjadi kering dan keras sehingga lebih sulit dikeluarkan dari anus. Apa nama penyakit yang diderita pada gambar ketiga? 2. Pada gambar ketiga menunjukkan bahwa Yuda sedang mengalami gangguan pada usus besarnya yang tidak sempurna mencerna makanan. Nama penyakit ini adalah konstipasi atau sembelit. Ceritakanlah penyebab penyakit yang ada pada gambar 3. Konstipasi atau sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan. Akibatnya feses kekurangan air dan menjadi keras. Ini terjadi dari kebiasaan buruk menunda-nunda buang air besar. Selain itu juga karena kurangnya mengonsumsi makanan berserat dan jarang berolahraga. Saya Nayara Yufti Syakila dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan LKPD tentang obesitas. Pada gambar ini adalah Arya Permana. Dia mendadak terkenal karena berat tubuhnya yang hampir mencapai 200 kg, padahal umurnya masih 10 tahun. Selanjutnya nomor 1 akan dilanjutkan oleh dia.
organ pencernaan apakah yang mengalami gangguan berdasarkan gambar 4, yaitu jantung, paru-paru, usus, otak, dan kulit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mutia. Untuk soal nomor 2, apa nama penyakit yang diderita pada gambar 4? Penyakit yang diderita pada gambar nomor 4 adalah penyakit obesitas. Untuk pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Nayara. Nomor 3, ceritakanlah penyebab penyakit yang ada pada gambar 4. Bermula dari kebiasaan buruknya, yaitu mengkonsumsi karbohidrat berlebih. Karbohidrat yang kita konsumsi akan berubah menjadi glukosa, dan ketika tubuh sudah tidak membutuhkan glukosa lagi, maka akan disimpan dalam bentuk lemak. Semakin banyak lemak yang menumpuk, maka semakin bertambah berat badan. Dan jika berat badan kita sudah melebihi rata-rata, juga mengalami sesak nafas, sulit bergerak, dan sulit berdiri, maka bisa dinyatakan itu termasuk obesitas. Nayara dan timnya. Obesitas itu tergantung pada pola makannya. Kalau banyak bisa jadi obesitas, tapi kalau pola makannya teratur, badannya akan terjaga. Jadi nama penyakitnya hepatitis ya, Atma ya? Penyakit kuning atau hepatitis. Oke. Bagian luar apa saja nak yang terlihat kuning? Kata Adil. Apa aja sebutin? Kulit. Kulit. Apalagi? Hidungnya akan menjadi kuning, kekuningan. Hidung katanya hidung. Jadi periksa hidungnya yang warna kuning hidungnya. Apalagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Miss, apa itu bilirubin? Apa itu bilirubin? Nama dong. Nama siapa tadi sis? Zat? Farel. Oh, Farel. Zat nih. Farel. Oh iya. Maaf. Atma, katanya bilirubin itu apa, Atma? Senyawa pigmen berwarna kuning yang merupakan produk katabolisme enzimatik biliverdin oleh biliverdin redukase. Bilirubin adalah zat yang membuat orang menjadi penyakit kuning. Jadi bilirubin itu zat memang ya, pigmen warna kuning. Hasil dari mana? Hasil dari proses metabolisme pada hati. Selesai ya, alhamdulillah. Dan semua kelompok sudah presentasi hari ini. Miss Dian aplaus ya, alhamdulillah. Azim ini luar biasa ya, bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Alhamdulillah. Tinggal yang terakhir Miss butuhkan adalah kalian merangkum hasil diskusi kita tadi. Ya, diskusinya dirangkum aja. Itu kan di LKPD ada kan rangkuman ya? Ada nggak Naya? Terakhir ya kalau nggak salah Miss Dian taruh ya. Di LKPD itu rangkuman. Jadi dituliskan saja situ rangkuman, nanti upload LKPD-nya kembali ke Google Classroom. Nanti Miss Dian siapkan space-nya untuk diupload kembali ya. Jadi semua ya, tetap semua mengupload, kan tinggal mengambil punya teman kelompoknya, ditambahkan rangkuman hasil diskusi tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 5, lalu diupload kembali ke LKPD-nya. Oke? Paham? Paham, Miss. Ya, paham. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau begitu, sebelum Miss Dian tutup, siapa yang bisa memberi kesimpulan? Semua dari kelompok 1 sampai 5. Bantu Miss Dian dulu untuk membuat kesimpulan. Apa kesimpulan materi kita hari ini? Hai, kok pada silent? Kesimpulannya adalah ada beberapa penyakit yang berada di sistem pencernaan seperti karies gigi, gastritis, konstipasi, obesitas, dan hepatitis. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga secara rutin. Oke, very good. Terima kasih Adil ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah diberikan kesimpulan materi kita hari ini oleh Ananda Adil. Miss Dian apresiasi kelompok terbaik hari ini. Sebenarnya semuanya bagus ya, bagus sekali. Miss Dian sangat senang, terutama yang Miss paling lihat usahanya itu kelompok 2 yang tadinya mungkin belum selesai. Alhamdulillah selesai. Miss Dian itu beri apresiasi. Kemudian Atma juga tidak ada ketua kelompoknya ya dari kelompok 5 dan itu juga selesai. Miss Dian juga ucapkan terima kasih. Alhamdulillah bisa presentasi. Yang paling kompak itu adalah kelompok berapa? Kita voting. Kelompok 1 apa kelompok 3? Ayo, kelompok 1 apa tuh kelompok 3?
Yang pilih kelompok 1 jempol. Gimana? Ya, oke. Sebenarnya paling bagus itu bagus semua ya kelompoknya, tapi memang paling kompak kayaknya kelompok 3 ini, kompak sekali ya. Luar biasa, yang applause dulu kelompok 3. Tetapi yang lain juga sangat bagus ya. Nah, yang paling Miss apresiasi hari ini itu adalah Ananda Yusra ya. Mana Yusra itu, lari? Nah, Ananda Yusra hari ini saya tidak pernah jarang sekali mendengar Yusra berbicara, tetapi tadi begitu semangat berbicara ya. Dan Ananda Rizkula juga ya, Rizkula juga hari ini alhamdulillah. Miss apresiasi ya. Hari ini saya baru dengar suaranya dan itu langsung benar dan tepat jawabannya ya. Nah, Miss applause untuk Ananda ya. Jadi jarang kedengaran suaranya, tetapi hari ini begitu semangat. Tapi semuanya berbicara kecuali Ari ya, karena masih speakernya masih rusak ya. Sama yang keluar masuk Axel dan lain-lain itu karena jaringannya. Tapi alhamdulillah yang lain luar biasa. Dan Miss akan kasih nilai yang sangat bagus ya untuk pertemuan 3 ini. Nanti Miss berikan ke Miss Eno. Nanti itu akan ditampilkan semua di rapornya nak ya. Dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 nilai kalian. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan, boleh bantu Miss Dian tutup doanya nak. Farel silakan ditutup dengan doa belajar. Doa setelah selesai belajar apa nak? Membaca doa setelah belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinnal insana lafi illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ananda sekalian. Nanti ketemu sekali lagi di materi zat aditif ya, sekali lagi ketemu sama Miss Dian. Oke, sampai jumpa dengan di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar IPA nak ya. Ingat, belajar IPA itu sama dengan mempelajari diri kita sendiri, terutama belajar biologi ya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Miss Dian live ya.